Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sukrawati Overa, bisa dipanggil Ibu Vera. Jadi, pada pembelajaran kita kali ini tentang asal-usul sebuah daerah. Di mana, sebelum kita mulai pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah kita melakukan berdoa, apakah kabar anak ibu sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, apakah anak ibu tahu tentang apa pembelajaran kita tadi? Tentang asal-usul Balai Rongsari. Apakah anak ibu tahu apa itu asal-usul? Makna dari kata asal-usul. Jadi, asal-usul adalah sebuah kata yang digunakan sebagai fungsi untuk menunjukkan asal dari sesuatu yang akan diberitahukan, seperti asal sebuah daerah, asal sebuah sejarah. Kenapa terbentuknya suatu daerah? Karena mereka diperlukan atau adanya asal-usul tadi. Jadi, apa asal-usul tadi anak-anak ibu? Jadi asal-usul adalah sebuah kata yang digunakan sebagai fungsi untuk menunjukkan asal dari sesuatu yang ingin diberitahukan kepada seseorang. Nah, pada pembelajaran kita kali ini yaitu tentang asal-usul Balai Rongsari. Tentang apa Nana Ibu? Tentang asal-usul Balai Rongsari di Nagari Tabe. Jadi, Ibu ada sebuah cerita tentang Balai Rongsari. Nana ibu dengarkan ya. Balai Rongsari di Nagari Tabe di Kecamatan Pariangan. Kata balai bagi orang Minangkabau mempunyai arti lebih dari satu. Balai dengan arti pasar dan gedung atau bangunan adat. Balai Rongsari adalah sebuah balai adat terletak di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai balai adat, Balai Rongsari merupakan sebuah bangunan khusus mempunyai atap tanpa dinding ataupun jendela tempat untuk berlangsung pertemuan untuk berunding atau menyelesaikan sesuatu perkara dan lain-lain. Keberadaan Balai Rongsari ini tidak terlepas dari kisah asal-usul orang Minangkabau menurut Tambo. Dalam Tambo Minangkabau, dikisahkan bahwa asal-usul orang Minangkabau dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, yaitu Makedonia tahun 336 sampai 324 sebelum Masehi. Raja ini mempunyai 3 orang putra, yaitu Maharaja Alif yang menjadi raja di benua Ruhum atau Romawi, Maharaja Dipang yang menjadi raja di benua Cina, yang dikecil Maharaja di raja yang menjadi raja di Pulau Emas. Dan terus mereka didekati dan akhirnya mereka menemukan Gunung Merapi. Dalam pantun disebutkan, dari mano titik palito, di balik telong nan batali, dari mano asal nindak kita, dari Gunung Merapi. Mereka menjadikan gunung sebagai pedoman arah yang dituju. Jadi, nenek moyang orang Minangkabau turun dari Gunung Merapi sebesar telur itik atau talua itiak. Maksudnya, mereka melihat Gunung Merapi dari jauh seakan-akan sebesar telur itik. Di Gunung Merapi ini, di tempat suatu yang bernama Lagundi dan Basagu. Dalam rombongan Maharaja ini juga diikuti istrinya Indo Jalito dan 4 orang panglima, di mana ada sebuah Balai Rongsari di Tabe, Kecamatan Pariangan. Bermula dari puncak Gunung Merapi, mulai dan turun membangun nagari di suatu daerah lereng Gunung Merapi yang bernama Pariangan. Kemudian dikenal Nagari Pariangan. Nagari Pariangan merupakan nagari yang pertama dan padang panjang nagari kedua di Minangkabau.
Karena penduduk semakin bertambah, maka terjadilah perpindahan penduduk ke daerah yang baru seperti Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan 50 Koto. Balerong Sari dibangun oleh seorang arsitek lokal yang terkenal bernama Tan Tejo Gerhano. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang membuat rumah gadang di Minangkabau. Meskipun Balerong Sari Tabek digunakan bercirikan sistem bodi Caniago, namun masyarakat tidak menganut sistem kelarasan tersebut. Masyarakat Nagari Tabek menganut sistem lareh dan buta, jadi mereka tidak menganut sistem kelarasan bodi Caniago. Seperti yang telah dikemukakan bahwa Balerong Sari Tabek dibangun oleh seorang arsitek dan juga dikenal sebagai pendiri rumah gadang di Minangkabau. Setelah itu, makna lain dari Balerong Sari Tabek merupakan sebuah hasil karya budaya tradisional sekaligus sebagai manifestasi masyarakat Minangkabau, di mana Balerong Sari tidak terlepas dari gambaran dan ciri khas budaya Minangkabau, di mana arsitektur sebuah Balerong Sari pada umumnya hampir menyerupai bentuk rumah gadang, yaitu dibangun di atas tiang dengan atap yang bergonjong-gonjong, memiliki kolong-kolong, tetapi kolongnya lebih rendah dari kolong rumah gadang. Akan tetapi tidak berdaun dan pintu dan tidak berdaun jendela. Ada kalanya Balerong Sari ini tidak berdinding sama sekali, sehingga penghulu yang mengadakan rapat dapat diikuti oleh masyarakat umum seluas-luasnya. Jadi, manfaat dari rumah gadang itu sebagai tempat musyawarah, berunding adat, membuat hukum-hukum adat, dan lain sebagainya. Sementara, balerong yang terdapat di Nagari Tabek, Pariangan yang dianggap sebagai balerong tertua yang bernama Balerong Sari. Bentuk tidak mengikuti kelaran dari kedua. Balerong ini memiliki gonjong sebanyak 6 buah yang menyerupai tanduk kerbau. Di bawah lantai terdapat kolong, tangga untuk naik ke atas Balerong Sari terbuat dari kayu dengan jumlah biasanya ganjil 5 atau 7. Tiangnya berjumlah 36 buah. Di atas Balerong Sari terdapat ruangan panjang membujur dari utara ke selatan yang berjumlah 17 buah. Nah, di halaman depan terdapat pula lapangan yang agak ditinggikan dari tanah yang ditanami dengan rumput-rumput dan bunga-bunga. Pada lapangan ini juga terdapat batu tapakan tempat duduk, lapangan tempat beristirahat atau berangin-angin peserta musyawarah setelah melakukan musyawarah. Nah, lapangan itu disebut dengan medan nanopane. Dengan beristirahat sejenak, di sana akan mendinginkan kepala agar dapat melanjutkan musyawarah kembali. Bangunan Balerong Sari membujur dari utara ke selatan dengan panjang bangunan 48,24 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi bangunan dari pembautan kosong dipasang di sekeliling 5,30 meter sampai ke puncak atau yaitu sebatang kayu yang berfungsi sebagai tempat kedudukan atau sebagai ukuran gonjong. Tiang-tiang Balerong Sari yang sekarang masih merupakan tiang yang asli. Bentuk Balerong Sari bila dilihat secara keseluruhan tanpa menyerupai perahu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pendirian Balerong Sari dapat dilihat dari ungkapan balai adat. Balai-balai balerong panjang batonggak tarik jilatang, baparan, baa, kaludang, bakasau, manulang, ikan batumbak, puluy-puluy, bagadang, saliguri, batabiak, salyang, salai, hilalang. Nah, mungkin itu pembelajaran kita tentang asal-usul Balerong Sari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.